Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isron Sardi dari Prodi Perbankan Syariah. Nomor induk mahasiswa 241080200014 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi nonlinier. Penerapan fungsi nonlinier. Penerapan fungsi nonlinier itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi utilitas, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga kufra transformasi produk, dan yang keempat modal distribusi pendapat Pareto. Yang pertama itu fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan atau kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus bertambah. Fungsi utilitas selanjutnya. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Terus itu persamaan utilitas total atau total utility. Dari mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kufra berbentuk parabola terbuka ke bawah. Utilitas marginal atau marginal utility ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi total atau total produk yang nonlinier pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan atau input faktor produksi yang digunakan. Dalam konsep produksi juga dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Produk rata-rata atau average produk ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan. Merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal atau marginal produk ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Fungsi produk satu faktor. Jika dalam suatu kegiatan produk dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksi dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan F dalam kurung X. Rumus dari produk total. P sama dengan F dalam kurung X. Rumus dari produk rata-rata. AP sama dengan P min X. Rumus dari produk marginal. MP sama dengan AP per AX. Kufra fungsi produksi. Secara grafik, kufra produk total P mencapai puncak, tetapi ketika kufra produk MP sama dengan 0. Sedangkan MP mencapai puncaknya tetap pada posisi titik belok kufra P. Di samping itu, kurva MP memotong kurva AP pada posisi maksimum AP. Kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk atau produk transformation curve ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produksi atau produk possibility curve. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, elips, hiperbola maupun potongan parabola.
Kurva transformasi produk pada gambar di atas, X dan Y masing-masing melambangkan jumlah produk X dan jumlah produk Y. Karena kurva transformasi produk mencerminkan pilihan kombinasi produksi, maka penambahan jumlah produk yang satu akan mengurangi jumlah produk yang lain. Patut dicatat, kurva transformasi produk dapat pula berupa garis lurus berlereng negatif. Model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah N sama dengan A per XB, di mana B merupakan suatu parameter atau besarnya populasi tertentu, pada umumnya berkisaran 1,5, kecuali ditentukan lain nilai B sama dengan A,5. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentan 0 lebih besar N lebih besar A dan 0 lebih besar dari X lebih besar dari pendapatan maksimum dan dalam populasi. Model distribusi pendapatan Pareto. Karena model ini diterapkan secara universal, variabel pendapatan X dinyatakan dalam mata uang yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yakni dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversikan dulu ke dalam satuan dolar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.